Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang menjelang sore, Ibu Widya Paramita, juga teman-teman yang menonton, kapanpun kalian nonton, pagi, siang, sore, malam. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Zara, Dealing with Irresponsible Supplier in Turkey, dengan beranggotakan 5 orang. Ada Silva, ada Bagus Diwangkara, ada Betnego, ada Nadine, dan juga Raden Muhammad Zaki dengan NIM yang sudah tertera. Next. Oke. Pada slide pertama kita akan membahas mengenai ringkasan dan poin penting pada kasus yang menjerat Zara yang udah aku jelasin gambaran umumnya tadi. Yang pertama, aku bakal bahas mengenai Zara sendiri. Zara adalah sebuah merek retail pakaian yang sangat populer dan sukses, yang dikenal dengan model bisnis fast fashion. Nah, Zara adalah bagian dari Inditex, yaitu sebuah perusahaan distribusi pakaian terbesar di dunia. Dan Zara didirikan pada tahun 1975 di Spanyol oleh Amancio Ortega. Nah, kasusnya adalah Zara dan Bravo Tekstil itu menyoroti dilema etis dalam rantai pasok fast fashion, yaitu ketika pemasok di Turki bangkrut dan meninggalkan 140 pekerja tanpa gaji atau pesangon. Nah, Kampa- kampanye pekerja yang menyisipkan pesan ke dalam pakaian Zara menekan perusahaan untuk bertanggung jawab, meski Zara menyatakan bahwa tanggung jawab ada pada Bravo. Nah, Zara akhirnya dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menyalahkan pemasok, bekerja sama mencari solusi, atau mengabaikan tuntutannya sambil menyeimbangkan tanggung jawab sosial, ekspektasi konsumen, dan efisiensi operasional dalam menghadapi risiko rantai pasokan yang kompleks. Nah, poin pentingnya ada apa aja? Ada setidaknya ada 4 poin penting. Yang pertama adalah CSR dan rantai pasok dari Zara. Karena Zara seharusnya memastikan praktik yang adil di seluruh rantai pasok, bukan hanya memenuhi kewajiban dari kontrak kontraktual, yang mana harusnya memang tanggung jawab dari Bravo Tekstil yang pada akhirnya kabur. Dan yang kedua yaitu mengenai reputasi melawan tanggung jawab hukum. Nah, Zara harusnya memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi mayoritas pemangku kepentingan. Seperti yang kita ketahui dengan utilitarianism, itu harusnya Zara berpikir bahwa uh, dia harus memberikan manfaat sebaik-baiknya ke sebaik-baiknya orang. Nah, di poin yang ketiga yaitu tantangan dari industri fast fashion itu sendiri, karena Zara seharusnya mengupayakan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman, di mana fast fashion itu tuh dibuat secara massal dan banyak, hingga pada akhirnya banyak kasus yang terjadi karena pekerja yang tidak sejahtera, dikarenakan workload yang banyak dan gaji yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya adalah tekanan publik dan media sosial. Nah, sebagai penerima manfaat dari dari pekerja yang bekerja di Bravo Tekstil, nah Zara ini sebenarnya juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan haknya, yaitu right based ethics dari pekerja-pekerja yang sudah bekerja untuk membuat produk-produk dari Zara. Next. Baik, untuk selanjutnya eh, problem identification. Di sini kita menggunakan pendekatan issue tree-nya. Nah, di sini itu problem utamanya adalah para pekerja Bravo menuntut tanggung jawab kepada Zara sebagai salah satu stakeholder Bravo atau sebagai salah satu klien terbesarnya Bravo. Nah, untuk turunan pertamanya adalah di sini ada eh, seperti perdebatan hukum hukum dan etika gitu. Jadi Zara itu hanya bermitra kepada Bravo, jadi bukan pekerja langsung. Oleh karena itu, Zara secara tanggung jawab Zara secara formal atau secara hukum itu kepada pekerja Bravo itu lemah. Jadi Zara kurang memiliki tanggung jawab formal yang besar untuk sebenarnya untuk membiayai atau membayarkan gajinya si pekerja Bravo ini. Lalu turunan yang kedua itu tanggung jawab terhadap supply chain dari Zara itu sendiri. Jadi Zara sebagai stakeholder dalam supply chain ini memiliki peran yang cukup signifikan untuk dia eh,
ikut andil dalam standar kerja pemasoknya Zara itu sendiri, yaitu Bravo. Jadi Zara di sini punya peran yang cukup signifikan di mana dia bisa mengawasi, sebenarnya mengawasi secara efektif dan menjadikan Zara itu istilahnya ya pengawasnya Bravo gitu. Mungkin ini yang diharapkan oleh para pekerjanya si Bravo. Lalu turunan yang ketiga yaitu ya reputasi dan tekanan publik. Jadi Zara menghadapi tantangan perusahaan reputasi dan tekanan publik gitu, dan menghadapi tekanan publik yang besar karena produk-produk Zara itu berasal dari para pekerja yang tidak dibayar. Oleh karena itu keluarlah yang namanya kampanye sosial, petisi dan tag protes di produk-produk Zahra yang ada di toko. Lalu eh, itu jika tidak ditanggapi secara langsung akan eh, beresiko untuk merusak reputasi Zara itu sendiri. Lalu turunan yang keempat itu Zara sendiri itu sangat berkomitmen kepada CSR dan hak asasi manusia. Tapi di sini dari produk-produknya Zara, dari supply chain-nya pun ternyata ada masalah bahwa pekerjanya itu tidak dibayar. Oleh karena itu, Zara itu dituntut untuk bertindak sesuai dengan komitmennya terhadap CSR dan nilai-nilai yang dipegang, yaitu mengedepankan hak asasi manusia. Nah, di sini Zara itu kredibilitas dan kepercayaannya terhadap stakeholder Zara itu terancam sekali karena ini adalah isu yang cukup besar. Apalagi nantinya di mata publik itu kredibilitas dan kepercayaannya juga patut untuk dipertanyakan nantinya. Mungkin boleh next. Oke, kita sekarang lanjut ke argumen yang kelompok kami berikan tentang kasus yang menimpa Zara ini. Di mana mungkin pada pembahasan yang ini kita cukup menggunakan common sense, belum terlalu yang teoritis, dan yang detailnya akan dibahas di slide berikutnya. Nah, jadi di mata atau di perspektif hukum dan bisnis, sebenarnya tindakan Zara ini itu masih tanda kutip dibenarkan, bisa dibenarkan karena memang secara operasionalnya Zara itu ya udah menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum dan juga pertimbangan bisnis yang rasional karena ya Zara ini kan dia kerjasama dengan bermitra dengan Bravo dan untuk masalah karyawan dan lain sebagainya kan itu urusannya Bravo yang Zara pentingkan di sini kan dari produknya Bravo sendiri yang disuplai ke Zara itu gimana. Soal operasional ataupun internal dari Bravo itu memang udah urusan dari manajerial Bravo, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi secara tanggung jawab moral dan juga etika, di sini Zara sebenarnya memiliki kewajiban etis untuk menjamin keadilan dan juga memastikan setiap pekerja, termasuk dari pekerjanya Bravo, karena secara supply chain-nya itu seharusnya mendapatkan hak yang layak ataupun ya hak asasi manusia sesuai dengan yang seharusnya termasuk dari gajinya. Nah, meskipun Bravo ini karyawan Bravo ini adalah mitranya, tapi secara nggak langsung karyawan ataupun pegawai Bravo ini itu juga merupakan salah satu bagian dari supply chain yang mendukung operasional dari Zara. Sehingga kepatuhan hukum itu nggak cukup untuk memenuhi standar etika dan dalam bisnis global yang bertanggung jawab, termasuk antara Bravo dan juga Zara ini. Dan yang terakhir, yaitu mengenai konsekuensi atas pengabaian tanggung jawab etis yang dilakukan sama Zara. Nah, di mana Zara ini dengan mengabaikan para pekerjanya, maksudnya dalam hal ini adalah pekerja dari Bravo yang termasuk supply chain-nya tadi, secara tidak langsung itu mereka melanggar prinsip keadilan sosial dan juga secara gak langsung itu bakalan menurunkan atau melemahkan integritas moral dari Zara itu sendiri. Nah, tindakan Zara yang kayak gini itu bisa mencerminkan ketimpangan antara kepatuhan hukum dan juga tanggung jawab secara etis ataupun secara moral yang seharusnya itu berjalan bersamaan, berjalan beriringan dan saling terintegrasi. Nah, dengan pengabaian tanggung jawab ini, itu secara langsung juga bakal mempengaruhi reputasi dan juga nama baik dari brand Zara ini.
Oke, baik. Kalau misalnya sebelumnya Erik membahas terkait pendapat kelompok mengenai kasus, kali ini aku ingin memperdalam terkait pembahasan dengan berlandaskan teori etika. Baik, teman-teman, Zara tampak memakai legal frame atau kerangka hukum saat merespons kasus ini, bukan untuk dalam kerangka moral. Nah, hal tersebut membuat Zara terlalu fokus untuk memandang kasus tersebut dari sudut pandang hukum dan bisnis sehingga Zara mengabaikan sisi moral. Hal inilah yang kita sebut sebagai improper framing. Nah, selain itu, ketika nilai-nilai moral dalam suatu kasus menjadi kabur karena fokus hanya pada untung rugi dan juga legalitas, hal itu dapat disebut sebagai ethical fading. Hal ini yang terjadi pada manajemen Zara. Sehingga dalam mereka mengambil keputusan, mereka mengabaikan keputusan etis dan tidak mengambil keputusan yang bermoral bagi seluruh stakeholder. Selanjutnya yang kedua itu ada utilitarianisme atau konsekuensialisme. Nah, pada teori ini menilai apakah sebuah tindakan itu benar atau salah berdasarkan hasilnya atau manfaat terbesar untuk orang terbanyak. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari sisi kasus ini, Zara tuh harus membantu para pekerja. Karena apa? Karena hal ini akan memberikan manfaat besar bagi banyak orang, yaitu para pekerja. Serta kalau misalnya Zara berfokus pada membantu si pekerja dari Bravo ini, hal tersebut dapat menjaga citra baik perusahaan dan juga kepercayaan publik dalam jangka panjang. Nah, sebaliknya, kalau misalnya Zara mengabaikan protes dari para pekerja ini, mungkin Zara akan untung dalam waktu singkat karena Zara tidak perlu membayar kompensasi apapun, tetapi hal tersebut dapat merusak reputasi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada whistleblowing. Nah, pada kasus ini kan terdapat pekerja Bravo yang membocorkan fakta melalui tag-tag yang ditempel pada produk Zara, yaitu dengan tulisan, saya membuat barang yang akan Anda beli, tetapi saya tidak dibayar untuk itu. Nah, hal tersebut adalah sebuah contoh whistleblowing eksternal, yaitu ketika seseorang membongkar ketidakadilan di tempat kerja karena tidak ada penyelesaian dari dalam perusahaan. Nah, selanjutnya itu terdapat teori corporate moral identity dan juga moral courage. Nah, apa sih yang dimaksud dengan moral identity? Yaitu adalah perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada etika akan menunjukkan nilai-nilai tersebut dalam setiap tindakannya. Nah, jadi kalau misalnya Zara hanya mengatakan kayak, oh kami peduli terhadap etika, kami mengedepankan human right, tapi Zara tidak melakukan apa-apa, hal itu justrunya akan menimbulkan yang disebut dengan ethics washing, yaitu hanya sebagai pencitraan moral tanpa adanya tindakan yang nyata. Selanjutnya, untuk keberanian moral atau moral courage, dibutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan yang besar, bahkan ketika hal tersebut sulit jika kita lihat dari POV bisnis. Jadi, hal ini mendorong para manajemen tingkat dari Zara untuk mengambil keputusan yang besar dan juga keputusan yang benar. Dan terakhir, itu ada justice dan juga fairness, yaitu menurut teori keadilan by John Rawls, yaitu keputusan harus berpihak pada mereka yang paling lemah atau dirugikan. Nah, pada kasus ini, pekerja Bravo adalah pihak yang paling terdampak. Maka mereka harusnya mendapat perhatian utama sebagai pihak yang paling rentan. Nah, eh, maka hal ini menuntut Zara untuk sebaiknya tidak usah tinggal diam, tetapi ikut bertanggung jawab dan mengambil tindakan yang etis dan juga adil, serta menguntungkan para pihak-pihak yang paling rentan. Untuk key takeaways-nya, yaitu kesimpulan utama, Zara tidak bisa hanya menjadikan masalah ini sebagai soal iya atau tidak. Hal ini merupakan soal tanggung jawab moral. Zara wajib terlibat aktif dalam memberikan solusi, bukan hanya sekedar diam ataupun Zara hanya mengikuti hukum saja, karena Zara merupakan pihak besar yang terlibat dalam hal ini. Etika bisnis yang baik ketika Zara menerapkan hal tersebut adalah ketika sebuah perusahaan mampu menghargai martabat manusia dan juga keadilan sosial, terutama bagi pihak-pihak yang paling terdampak, yaitu dalam kasus ini adalah para pekerja Bravo. Oke, baik. Sekarang masuk ke bagian kesimpulan dan juga rekomendasi. Jadi dapat disimpulkan dari kasus Zara dan Bravo Tekstil ini memperlihatkan dilema etika yang kompleks dalam industri fast fashion, di mana di satu sisi ada tekanan untuk menekan biaya dan juga mempercepat produksi, tapi di sisi lain hal ini tuh seringkali berujung pada pengabaian hak-hak pekerja di rantai pasoknya. Nah, walaupun seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, secara hukum Zara tuh telah memenuhi kewajiban finansial mereka terhadap Bravo Tekstil, namun secara moral
tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada aspek legal saja, melainkan juga mencakup perlindungan hak-hak pekerja di seluruh rantai pasok. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan Zara di masa depan. Yang pertama adalah dengan membantu menyediakan legal support atau bantuan hukum. Jadi Zara tidak perlu mengeluarkan kompensasi berupa dana secara langsung, maaf, tetapi mereka dapat tetap menunjukkan kepedulian nyata dengan menyediakan bantuan hukum berupa akses ke pengacara, konsultasi gratis, atau dukungan administratif bagi pekerja Bravo Tekstil yang dirugikan, agar mereka bisa menuntut haknya secara legal kepada bos Bravo Tekstil yang melarikan diri. Nah, dengan menyediakan legal support ini, Zara tidak hanya membantu pekerja dalam mendapatkan haknya secara hukum dan adil, mereka juga dapat memperbaiki citra perusahaan di mata publik secara etis. Nah, untuk yang kedua, kami mengusulkan Zara untuk memperketat kontrak dengan supplier. Jadi di case itu tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Zara ini memiliki kontrak yang jelas dengan Bravo Tekstil yang mengatur klausul perlindungan pekerja. Nah, oleh karena itu, Zara perlu menambahkan klausul wage protection dan contingency plan dalam kontrak dengan semua pemasoknya, yang dimana kontrak ini tuh mewajibkan pemasok menyisihkan dana darurat untuk gaji dan pesangon jika terjadi kebangkrutan. Hal ini supaya kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Oke, next. Mungkin sekian dari kami kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.